Halo semua, selamat datang di alur cerita film For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Code of Honor yang dirilis pada tahun 2016. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sniper yang bernama Robert. Dari atas gedung terlihat Robert tengah mempersiapkan senjatanya sekaligus mengawasi target yang akan ia habisi. Ternyata yang sedang diincar Robert adalah dua kelompok mafia besar yang sedang melakukan transaksi narkoboy. Sesaat sebelum transaksi itu berujung kata deal, Robert yang sudah siap langsung menghabisi mereka satu persatu. Glad you can make it. Singkat cerita, Robert berhasil membantai dua kelompok besar mafia narkoboy dan menyisakan satu orang lagi agar ia menceritakan kengerian malam ini kepada bosnya. Scene kemudian berlanjut di keesokan paginya. Terlihat beberapa polisi tengah menyelidiki kejadian penembakan yang menewaskan dua kelompok mafia besar. Di sana detektif James sebagai penanggung jawab sekaligus orang yang akan menyelidiki kasus ini. Secara bersamaan detektif James mencurigai seorang pria yang mengaku dia adalah agen federal yang bernama Potter. Who are you? Special Agent William Porter. Di sana detektif James dibuat terdiam setelah Potter menjelaskan siapa dalang dibalik penembakan malam tadi. Di lain sisi, orang yang telah dibiarkan hidup oleh Robert tengah diinterogasi oleh bosnya. Pria malang tersebut mengatakan jika yang telah membantai mereka hanyalah seorang diri. Romano, sang bos yang mendengarnya, nampak tak percaya dengan penjelasan anak buahnya tersebut, sehingga ia bersumpah akan mencari orang yang telah membantai anak buahnya. Film kemudian berlanjut memperlihatkan sebuah bar yang paling ekstrim di kota ini. Bagaimana tidak, bar ini adalah pasar bagi pengedar, pecandu, dan pemakainya untuk melakukan apapun yang telah mereka inginkan. Robert yang memang sedari tadi tengah mempersiapkan rencananya, kemudian meninggalkan sebuah koper bom yang ia letakkan di bawah meja. Lalu setelah ia keluar, bom pun ia ledakkan. Detektif James dan para polisi bergegas menuju ke tempat meledaknya bom yang meluluh lantahkan seluruh bangunan bar. Di sana ia nampak bingung dengan motif dan tujuan dari si pelaku, di mana sebelumnya terjadi pembantaian dan sekarang peledakan bom yang sudah memakan banyak korban. Namun anehnya dua wanita penghibur tidak tewas dalam kejadian tersebut. Besar kemungkinan jika Robert telah memasang sistem canggih di dalam bomnya, sehingga hanya akan menargetkan orang-orang yang telah ia incar. Carrie yang panik mendatangi bar tempatnya bekerja sembari mencari keberadaan teman wanitanya. Namun ia malah bertemu dengan Potter yang langsung menanyakan apakah ada pria yang mencurigakan sewaktu di bar sebelumnya. Di tempat yang sama, seorang wakil mafia yang juga sedang mencari informasi. Di saat Carrie menjelaskan pria mencurigakan yang sempat ia lihat, Potter tak sengaja melihat Robert di dalam kerumunan. Dan disitulah Potter langsung mengejarnya. Karena tidak bisa menunjukkan sosok Robert, Potter kemudian dibawa ke markas polisi dan dimintai keterangan. Dan disinilah kita semua tahu jika siapa itu Robert sebenarnya.
Potter mengatakan jika dulu Robert adalah atasannya sewaktu masih menjadi seorang tentara. Potter adalah pemimpin pasukan paling elit dan sangat mematikan. Robert tidak memiliki kelemahan dan rekam jejak buruk sewaktu menjabat sebagai seorang tentara. Bahkan kemampuannya sendiri adalah yang terbaik di mana seluruh medan dapat ia kuasai dengan sangat sempurna. Detektif James kemudian bertanya, lalu apakah ada pembenaran misi untuk membantai para mafia di kota ini? Robert kemudian mengatakan tentu saja tidak. Yang dilakukan Robert sekarang bukanlah misi, melainkan balas dendam kepada seluruh mafia di kota ini. Karena usut punya usut jika anak dan istrinya dulu tewas karena tertembak oleh mafia yang sedang tawuran. Kemudian keesokan paginya kita diperlihatkan dua orang polwan yang sedang menangkap dua mafia yang telah membunuh seseorang. Namun dari kejauhan Robert yang sudah bersiap dengan snipernya dengan gagah menembaki mereka seakan-akan inilah hukuman yang paling adil. Sementara di markas mafia, Romano sangat dibuat marah oleh kejadian yang telah menimpa barnya. Untuk itu ia sangat berambisi untuk mencari siapa dalang di balik semua masalah ini. Tangan kanan Romano mengatakan jika di TKP kemarin seorang wanita penghibur yang bekerja di bar tersebut ada yang selamat. Dia adalah Carrie dan mengaku telah melihat pria misterius yang mencurigakan saat di dalam bar. Atas dasar itulah Romano kemudian memerintahkan untuk menangkap Carrie untuk menggali lebih dalam siapa pria misterius tersebut. I want this girl here. Now. Sementara di bekas reruntuhan bar, Potter diam-diam masuk ke sana untuk mencari barang petunjuk yang bisa ia gunakan untuk melihat kejadian pengeboman. Di sana ia membuka motherboard komputer dan mengambil SSD di dalamnya. Potter beranggapan jika di dalam sana terdapat file penting yang nantinya akan membantu dalam penyelidikan. Namun saat keluar, Potter terlibat baku hantam dengan anak buah Romano yang juga sedang mencari petunjuk di bar tersebut. Kemudian keesokan harinya di suatu tempat terlihat seorang mafia dengan seorang wanita pengencerit sedang bertransaksi barang haram. Namun kejadian tersebut rupanya sudah diintai oleh Robert dari kejauhan yang langsung menghabisi mafia tersebut. Di lain sisi, polisi yang menemukan dua mayat korban keganasan Potter dibuat bingung dengan teka-teki yang sedang mereka hadapi saat ini. Sedangkan Potter sendiri yang berhasil membuka file SSD yang ia peroleh menemukan biodata Carrie beserta alamatnya. Di markas mafia sendiri, Romano dan tangan kanannya sedang menyaksikan berita yang menayangkan dua mayat anak buahnya yang terbunuh kemarin malam. Sang tangan kanan lalu mengatakan sosok yang membunuh dua orang anak buahnya adalah Potter, sehingga target mereka sekarang menjadi dua, yaitu Carrie dan juga Potter. Scene kemudian menunjukkan Carrie yang saat itu hendak berkemas meninggalkan rumahnya. Namun rupanya ia sudah terlambat karena para mafia anak buah Romano sudah berada di sana dan memaksa Carrie untuk mengatakan siapa pria misterius yang sudah ia lihat. Now put down the fucking knife. Kedatangan para mafia disusul oleh Potter yang juga berniat untuk menemui Carrie. Sempat terjadi ketegangan di mana Potter yang melihat gelagat Carrie langsung paham jika ia sudah berada dalam ancaman. Dan dengan kemampuannya, Potter berhasil menghabisi para mafia yang sedang mengancam Carrie. Saat Potter hendak membawa Carrie ke tempat yang aman, mereka dikejutkan dengan para mafia yang datang dengan menggunakan mobil. Namun Potter yang mantan tentara khusus berhasil beraksi kembali dan mengalahkan mereka semua. Keganasan Potter sempat tertahan oleh sebuah ancaman dari mafia si tangan buntung. Namun nyawanya terselamatkan berkat pertolongan dari Robert.
Terjadi perdebatan antara mantan atasan dan anak buahnya. Robert kemudian mengingatkan Potter untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Sebagai mantan atasannya, Potter paham jika kemampuan Robert tidak bisa ia tandingi. Namun Potter mengatakan jika kali ini ia akan membuktikan sesuatu dan akan menghentikan langkah atasannya. Mendengar kesungguhan anak buahnya, Robert meminta untuk menemuinya di suatu tempat jika Potter memang bisa membuktikan perkataannya. Scene kemudian menunjukkan Pak Wali Kota yang sedang memberikan pidato kepada awak media jika ia akan menghentikan teror yang terjadi di wilayahnya. Selesai berpidato, Pak Wali Kota kembali ke mobil dan kita bisa melihat jika ia adalah wali kota yang buruk dan sering berselingkuh dengan wanita mainannya. Di tempat yang berbeda, Robert yang sedang membawa senjata kembali menembaki para mafia yang dianggap sampah masyarakat di kotanya. Sedangkan di apartemennya, Potter didatangi oleh Carrie bersama dengan putranya yang meminta izin untuk menginap di sana. Alasannya, Carrie sudah tak tahu lagi harus tinggal di mana, sedangkan ia sedang diincar oleh para mafia anak buah Romano. Karena kasihan, Potter kemudian memberikan izin kepada Carrie untuk tinggal sebelum kasus ini benar-benar selesai. Setelah itu, Potter kemudian mendatangi markas polisi dan mengatakan jika Robert dan dirinya akan bertemu di suatu tempat. Polisi kemudian memberikan bantuan dengan menyiapkan pasukan terbaiknya untuk membantu Potter dalam aksi penangkapan tersebut. We hear you loud and clear, Detective. Usut punya usut, pertemuan yang dimaksud adalah di dalam bar markas dari Romano itu sendiri yang kala itu sedang mencari Potter dan juga Robert. Setelah duduk berhadap-hadapan, Robert kemudian mengatakan kepada Potter jika ia harus berhenti dan tidak ikut campur dalam setiap urusannya. Potter yang masih kekeh kemudian mengatakan jika hal ini tidak bisa dibiarkan karena atasannya sudah kelewat batas. Terjadi perdebatan di antara mereka sehingga Potter yang sudah tak sabar langsung memerintahkan para polisi untuk menyerang. And you fucked everything that moved. Detective, get in here and let's take this son of a bitch down. Skenario penangkapan tersebut sudah ditebak oleh Robert di mana ia sudah menaruh sebuah bom yang berada di kursi yang sedang Potter duduki. Robert kemudian mengancam jika saja bokong Potter terangkat, maka secara otomatis bom tersebut akan meledak dan membunuh seluruh pengunjung bar. Tak ingin hal itu terjadi, Potter pun hanya pasrah saat Robert berlahan pasti pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Potter yang tidak bisa bergerak malah ditodong sebuah pistol oleh seorang mafia dari belakang. Keadaan sulit yang harus dihadapi di mana Potter harus menghadapi sekian banyak mafia tanpa boleh merubah posisi duduknya. Walaupun ia berhasil menghabisi para mafia, Potter yang seorang diri harus dibuat pasrah saat Romano hendak membunuhnya. Namun nyawanya kembali selamat karena para polisi yang datang dan segera menangkap Romano. Potter mengatakan jika di kursi yang ia duduki terdapat sebuah bom yang telah dipasang oleh Robert. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah tipuan di mana di bawah kursi yang ia duduki hanyalah kursi biasa. Setelah semuanya kondusif, Potter mengatakan jika hal ini adalah siasat Robert semata, di mana ia ingin mengadu para mafia dengan polisi yang berujung pada penangkapan gembong terbesar bos mafia narkoboy yaitu Romano. Keesokan harinya Romano yang ditangkap hendak dibawa ke meja pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Namun belum saja kepala Romano masuk ke dalam mobil polisi, Robert yang sedari tadi membidik dengan snipernya berhasil mengheadshot kepala Romano di jarak yang sangat jauh. Importantly, we'll be against crime. Setelah aksi penembakan tersebut, Pak Wali Kota kembali mengecam aksi main hakim sendiri ini. Namun siapa sangka jika Robert telah mengincar Pak Wali Kota dan akan menjadi target selanjutnya. Melihat berita TV yang seakan-akan menjelek-jelekan aksi main hakim jelas membuat Potter semakin paham
jika saat ini Robert pasti tengah mengincar Pak Wali Kota. Ia pun nekat menyiapkan persenjataan dalam rangka menghentikan langkah atasannya tersebut. Potter juga memberitahu polisi jika yang akan diincar oleh Robert selanjutnya adalah Pak Wali Kota. Mereka kemudian bergegas untuk mengamankan kediaman Pak Wali Kota. Namun sayangnya Pak Wali Kota tidak berada di rumahnya dan malah sedang melakukan aksi pengenceritan bersama dengan selingkuhannya di dalam hotel. Dan jelas saja Robert yang duluan datang langsung menghabisinya dengan 1 kali tembakan. Potter yang berhasil melacak keberadaan Robert berhasil menemukan di atas lantai. Mereka saling menumbangkan satu sama lain walaupun hasilnya jelas saja Robert lah yang paling unggul. Polisi yang sudah diberitahu oleh Potter kemudian merubah rencana di mana mereka bergegas menuju ke hotel. Polisi juga didukung oleh serangan udara, di mana hal itu langsung diantisipasi oleh Robert yang kemudian memasang beberapa bom dan meledakkan dirinya bersama dengan Potter di hotel tersebut. Di akhir cerita kita akan diberitahu jika polisi telah menutup kasus ini lantaran ditemukannya 2 mayat yang diduga adalah Potter dan juga Robert. Namun anak Carrie mengaku dirinya diberikan sarung baseball oleh Potter sehingga Carrie menduga jika hal ini adalah siasat agar polisi menutup kasus ini dan tidak mengejar Potter dan juga Robert lagi. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.